penyewa juga ikut pergi dan akhirnya apartemen itu pun kosong tanpa dihuni oleh satu orang pun ya. Tapi meskipun ditinggal oleh penyewanya, pihak apartemen kan nggak nyerah gitu aja tuh. Mereka terus tuh berusaha untuk memanfaatkan bangunan itu supaya tidak sia-sia. Nah dari situ mereka akhirnya mengalih fungsikan apartemen itu sebagai tempat wisata kolam renang. Tadi kan aku juga ceritakan kalau di apartemen itu kan memang ada kolam renangnya kan. Nah kolam renang itu akhirnya dibuka lah untuk umum dan ternyata cara itu cukup efektif karena ada banyak orang yang tertarik untuk berenang di sana. Seiring berjalannya waktu, kolam renang itu pun mulailah ramai dikunjungi oleh beberapa warga Surabaya dan juga sekitarnya. Tapi lagi-lagi keramaian itu juga tidak berlangsung lama karena pada suatu hari ada sebuah petaka mengerikan yang terjadi di sana. Jadi pada suatu hari kolam renang di apartemen itu lagi rame-ramenya pengunjung nih. Mayoritas pengunjung di sana adalah anak-anak yang salah satunya kita sebut aja lah nama anak ini A ya. Nah pada saat A ini lagi berenang semuanya berjalan normal-normal aja. Tapi begitu dia masuk ke dalam air, A mendengar ada suara gemuruh dari dasar kolam. Dan gak lama kemudian A ini merasa ada seseorang yang narik kaki dia seolah mau nenggelamin dia gitu loh. Dan untungnya sebelum betul-betul tenggelam A berhasil menyelamatkan diri dengan naik ke atas kolam langsung. Dan kejadian itu rupanya gak cuman aja yang ngalami ada juga dialami sama beberapa pengunjung yang lain. Dan puncaknya pada suatu hari ada pengunjung yang tewas tenggelam saat berenang di kolam itu. Jadi udah betulan makan korban lah di sana Nah berita menyedihkan ini pun tentu membuat